Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Queen of Swords, ada Ten of Pentacles, ada The Devil. Di sini ada Six of Cup dan ada Six of Sword. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Queen of Swords di sini. Saya melihat ini kayak ada sebagian kamu yang masih dalam sebuah penantian. Menantikan perubahan, menantikan seorang jodoh, menginginkan sebuah pernikahan. Ada hal-hal yang di sini sepertinya membuat kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik ya. Artinya, meski ada hal yang dulunya membuat kamu itu sulit untuk jatuh cinta lagi, sulit untuk percaya lagi, tapi di sini mulai ada keinginan untuk bisa memiliki sesuatu hal yang membahagiakan. Artinya kamu sudah mulai menyadari kamu nggak mau terus-terusan dalam keterpurukan. Kamu nggak mau terus-terusan dalam belenggu kesedihan atau kekecewaan. Dan saya merasakan di sini ya, kayaknya ada energi yang akan mendekat ya. Ada energi yang akan mendekat tentang sosok yang bisa saja karakternya atau sesuatu hal yang ada di dalam dirinya itu benar-benar kamu nanti-nantikan. Ini juga tentang kabar bahagia ya untuk kamu, seseorang yang akan meluluhkan perasaan kamu. Oke. Seseorang yang akan mencairkan suasana. Seseorang yang akan membuat kamu jadi lebih terbuka, lebih jadi diri sendiri. Dan sebenarnya saya merasakan di sini ya, memang ya, ada orang yang sudah cukup lama menaruh hati kepada kamu. Sudah cukup lama punya rasa, tetapi ya dia masih mengatur jarak, atau mungkin masih belum berani, atau masih maju mundur untuk mendekat ke kamu. Bisa tentang dia tahu kamu sudah punya hubungan, tapi dia tidak tahu kalau saat ini kamu sudah berpisah. Yang dia tahu ya kamu punya hubungan atau sudah menikah, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu yang ternyata kamu sudah berpisah dengan pasangan. Dan di saat itu, di saat dia tahu hal itu, dia berusaha untuk kembali memantapkan hatinya, untuk berani mendekat, untuk benar-benar mendekat kepada kamu. Artinya ya, ini seseorang yang akan mampu untuk membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Yang mungkin awalnya dulunya kamu sulit untuk bisa tersenyum kembali, sulit untuk percaya lagi,
ya pikiran kamu selalu dihantui dengan hal-hal yang negatif karena pernah ada hal yang terjadi yang menyakitkan. Tapi di sini seseorang ini hadir ya apa ya, dia tidak terlalu memaksakan, tapi dia berusaha untuk menjalani, berusaha untuk menjadi pendengar, berusaha untuk lebih mengerti, memahami tentang apa yang terjadi di masa lalu kamu. Artinya tidak egois ya, seseorang yang tidak egois. Ada Ten of Pentacle, seseorang yang mungkin apa ya, kayak punya energi yang kuat, yang akan mendekat ke kamu, yang memang ada perjuangannya di sini. Ada perjuangan, ada hal yang dia lakukan untuk bisa meluluhkan perasaan kamu, karena memang pastinya tidak mudah ya. Tidak mudah ya, mungkin sudah cukup lama juga kamu dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kekosongan. Jadi kamu sudah sebenarnya mulai terbiasa, kamu sebenarnya mulai nyaman dengan keadaan kamu. Ada juga yang sebagian kamu yang udah nyaman dengan kesendirian kamu. Tapi di sini ya seseorang ini mendekat, berusaha untuk melakukan pendekatan ya, berusaha untuk mengambil hati, berusaha untuk lebih jujur, berusaha untuk lebih membuktikan, memberikan waktu, ya mungkin tidak memaksakan, karena dia mengerti tentang apa yang pernah kamu alami. Tentunya tidak mudah untuk langsung menjalani hubungan atau membuka hati, membuka diri, tentunya tidak mudah ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan, artinya masih butuh perjuangan bagi dia untuk benar-benar bisa meluluhkan perasaan kamu. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, entah itu kamu yang di sini yang berusaha untuk meluluhkan perasaan seseorang, atau ada seseorang yang berusaha untuk meluluhkan perasaan kamu. Memang ada kesabaran di sini, ada perjuangan juga di sini. Ya. Artinya memang butuh proses, butuh waktu untuk kamu benar-benar bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya. Artinya nggak instan, nggak selalu instan. Di sini kamu memilih untuk berproses karena kamu nggak mau lagi. Karena sesuatu hal yang instan biasanya itu tidak akan bertahan lama ya. Karena di sini ada the devil. Ada juga sebagian kamu yang pernah udah instan aja, udah pengen langsung aja, tapi ternyata ada lagi kebohongan, ada lagi pengkhianatan. Jadi penting untuk kamu lebih bisa melihat semua itu dari sudut yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi saja. Lebih dewasa, lebih bijak, lebih tidak terlalu mentargetkan, karena kamu tidak mau gagal lagi, kamu tidak mau hancur lagi, kamu gak mau semua sia-sia lagi. Karena di sini ada the devil, kayaknya memang ada aja ya, dalam hidup ada aja yang orang suka dan gak suka dengan proses kamu. Atau mungkin di saat kamu pengen menjalin hubungan yang baru, pengen kembali memiliki sebuah rumah tangga yang utuh, pernikahan, ada aja yang mungkin di sini yang belum move on dari kamu, atau mungkin dari dia, atau dia yang mungkin belum selesai dengan masa lalunya, atau di sini mantan kamu yang masih ngejar-ngejar kamu, yang masih belum bisa move on. Seseorang yang egois, karena di saat kamu bersama dia, kamu disia-siakan, tapi di saat kamu sudah lebih move on, dia tiba-tiba datang dan gak bisa terima. Artinya seseorang yang egois ya, itu the devil di sini ada aja yang menjadi pengganggu ya. Namanya dalam hubungan selalu ada aja ya ujiannya, cobaannya. Tapi saya melihat kamu di sini akan lebih tegas. Kamu akan lebih berani untuk melakukan sebuah penolakan. Kamu sudah lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak gampang lagi percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif, yang toksik. Karena kamu nggak mau berada di masa lalu. Kamu ingin berada di masa depan yang lebih baik. Kamu gak mau masa lalu merusak segalanya. Merusak rencana kamu, merusak langkah kamu, menghambat langkah kamu. Kamu udah gak mau hal itu. Ada Six of Cups. Ini bisa tentang seseorang dari masa lalu ya. Tentang seseorang dari masa lalu yang mungkin dulunya hanya pertemanan biasa, atau sama-sama punya rasa tetapi nggak berani ngungkapin. Artinya sama-sama pernah memendam perasaan. Atau mungkin ini bisa tentang orang yang baru kamu kenal, yang tapi punya chemistry yang begitu kuat. Ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini yakin ini adalah yang terbaik.
tentunya sudah melewati banyak proses ya, sudah saling tahu, sudah sama-sama punya visi dan misi, sudah sama-sama punya tujuan tentang masa depan. Itu yang saya rasakan. Artinya bersiap untuk mengakhiri kesendirian kamu, karena apa yang kamu nanti-nantikan akan segera hadir dalam kehidupan kamu. Ini tentang sesuatu hal yang membuat kamu kembali bisa tersenyum, karena di sini saya melihat ada sebagian kamu yang kayaknya sulit sekali untuk bisa tersenyum lagi, sulit sekali untuk membuka diri lagi. Tapi ucapkan selamat tinggal terhadap masa lalu, terhadap sesuatu hal yang pernah nyakitin kamu. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang lebih indah, oke? Sesuatu hal yang lebih baik. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Saat ini fokus kamu adalah tentang masa depan, tentang sesuatu hal yang akan memberikan kamu kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Oke? Saya merasakan di sini ya memang ini adalah kabar bahagia ya. Bahkan ini akan bikin kamu terharu karena nggak nyangka ternyata ada alasan, ternyata ada sebab dan akibat kenapa kamu dulunya pernah tersakiti, pernah berada dalam trauma. Ternyata ada kebahagiaan yang Tuhan persiapkan untuk kamu, sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang luar biasa. Itulah terkadang hidup penuh dengan kejutan ya. Ada yang terkadang bikin kamu nangis, ada yang terkadang bikin kamu tersenyum. Tapi di sini kamu sudah lebih memahami, kamu sudah tidak mau menyalahkan diri sendiri, menyalahkan apapun, mengikuti, kamu berusaha untuk ngikutin alur kehidupan. Yakin langkah kamu akan membawa kamu kepada sesuatu hal yang membuat kamu bahagia nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada happy life. Di sini juga ada face your fear. Ada energy of love. Di sini ada beyond the egg. Dan di sini juga ada return to joy. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya, kebahagiaan itu benar-benar kamu dapatkan ya. Kebahagiaan itu akan benar-benar nyata untuk kamu di sini, tentang apa yang kamu nantikan, tentang apa yang kamu harapkan, tentang apa yang menjadi doa kamu yang benar-benar akan bisa terwujud di sini. Akan ada kebahagiaan ya di sini, akan ada kehidupan yang kamu merasa ya bersyukur, oke? Bersyukur ternyata setelah kamu mengalami sebuah kesedihan atau keterpurukan, kekecewaan, ternyata ada hal yang terbaik yang Tuhan persiapkan untuk kamu. Dan di sini saya melihat kamu sudah lebih fokus terhadap hidup kamu ke depan ya. Kamu tidak mau lagi dipengaruhi dengan sesuatu hal yang terjadi di masa lalu. Ini bisa tentang ada yang masih belum bisa move on, ada yang masih ngejar-ngejar kamu, ada yang masih ngubungin kamu, ada yang masih nggak nerima kalau kamu itu punya hubungan dengan yang lain. Tapi kamu udah nggak fokus dengan hal itu. Kamu udah nggak mau dimanfaatkan, diperdaya, ditekan. Oke, kamu udah nggak mau. Kamu sudah berani untuk melakukan sebuah perlawanan. Kamu sudah berani untuk mempertahankan diri kamu. Ya selagi yang kamu lakukan itu adalah yang benar, yang baik, ya kamu akan berusaha untuk mempertahankan diri kamu. Meski apapun seseorang dari masa lalu yang pengen balikan, berusaha untuk merusak hubungan kamu yang baru, ya di sini kamu sudah lebih tegas. Oke? Karena di sini ada energi cinta ya. Artinya kamu dan seseorang yang baru ini akan benar-benar saling menguatkan. Karena pastinya kamu dan dia pernah punya masa lalu ya. Mungkin ceritanya hampir sama atau ceritanya berbeda, namun mungkin pernah sama-sama tersakiti. Tapi untuk kedepannya kamu dan dia sama-sama mampu untuk bertahan, punya pondasi yang kuat. Untuk tidak ada the devil, untuk tidak gampang dipengaruhi. Karena dalam hubungan itu akan selalu ada aja godaan-godaan ya, baik itu dari luar atau mungkin faktor dari dalam juga, tentang keegoisan, tentang kemarahan, emosi.
Jadi di sini kamu dan dia sudah sama-sama lebih bisa dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan, apalagi pernah punya masa lalu ya, sama-sama pernah punya masa lalu. Ada yang mungkin masih belum kelar dengan masa lalunya. Tapi apapun di sini kamu dan dia sudah bisa menekan ego, untuk tidak ego, untuk sama-sama mengerti, untuk sama-sama ya udah selesaikan dulu masa lalunya. Barulah kamu dan dia melangkah ke jenjang yang lebih baik. Oke, dan tentunya punya komitmen juga ya, selesaikan, pastikan hubungan kamu dengan masa lalu kamu itu sudah benar-benar selesai, karena kamu nggak mau ke depannya ada lagi yang menjadi penghalang, ada lagi yang menjadi masalah nantinya. Oke, artinya memang dalam hidup untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik itu terkadang ada prosesnya ya, ada hal-hal yang terkadang tidak terpikirkan, ada hal-hal yang terkadang tidak terkendali, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi di sini ya kamu belajar untuk ya menikmati setiap proses, menikmati setiap tantangan, cobaan, ujian. Kamu tidak mau terlalu terbebani. Kamu berusaha untuk mengikuti alur kehidupan, tetap melakukan yang terbaik. Kamu yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Jadi kamu tidak mau terlalu proses ini membuat kamu tertekan. Kamu nggak mau. Kamu berusaha untuk lebih enjoy. Kamu berusaha untuk lebih menikmati. Karena kalau kamu tertekan, kalau kamu maksain, itu akan bikin kamu capek, itu akan bikin kamu lelah, yang pada akhirnya bisa saja kamu berhenti di tengah jalan. Jadi nikmati proses itu, yakin kamu akan benar-benar sampai di tujuan kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang mungkin sedang mengganjal dalam pikiran, perasaan kamu, apapun. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, yakin ya, semua yang terjadi ini akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!